Halo semua, perkenalkan nama saya Nureka Ramadhani dengan NIM 05251045. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Jadi saya akan menjelaskan bagian kasus 4, yaitu bagian 1. Pada bagian pertama soalnya seperti ini. Pada bagian A, kita diminta untuk mencari jumlah penjualan produk secara eksak ketika diskon 15%. Jadi, perlu diketahui dulu untuk D-nya sama dengan 15. Lalu kita tulis persamaan QD-nya, yaitu min 0,8D pangkat 3 plus 12D kuadrat ditambah 30D plus 100. Nah, dari masing-masing huruf D ini kita substitusikan untuk memasukkan angka 15 yang udah kita ketahui di awal. Jadi, min 0,8 dikali dengan 15 pangkat 3 menghasilkan min 2700. Lalu 12 dikali 15 pangkat 2 menghasilkan 2700. Lalu 30 dikali 15 menghasilkan 450 plus 100. Dari semua ini kita jumlahkan menjadi 550. Dalam soal kita diminta untuk dalam puluh, sehingga kita kalikan dengan 10 menjadi 5.500. Jadi pada bagian A, jumlah produk penjualan secara eksak ketika diskon 15% sebanyak 5.500 produk. Pada bagian B, soalnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan hampiran linear di sekitar titik A yang relevan, yang dimana angka yang mendekati angka 15 yaitu 14, sehingga kita ketahui D-nya sama dengan 14. Lalu pertama-tama kita mencari persamaan QD-nya seperti poin A. Kita tuliskan persamaannya, lalu untuk bagian huruf D-nya kita masukkan dari D yang kita udah ketahui yaitu 14, sehingga min 0,8 dikali 14 pangkat 3 menghasilkan min 2195,2, lalu 24 dikali 14 pangkat 2 menghasilkan 2352, lalu 30 dikali 14 menghasilkan 420 plus 100, sehingga semuanya ini dijumlahkan menjadi 676,8. Pada soal kita diminta juga dalam puluh, sehingga 676,8 dikali 10 menghasilkan 6768. Lalu cara yang kedua, menurunkan turunan pertama dari QD menjadi Q aksen D, yang dimana kita tulis ulang QD-nya persamaan dari soal, lalu diturunkan menjadi Q aksen D sama dengan D per DD, lalu kita tulis ulang dalam kurung persamaan. Nah, dari persamaan ini kita turunkan dari min 0,8D pangkat 3 menjadi min 0,8 dikali 3D kuadrat, lalu 12D kuadrat diturunkan menjadi 12 dikali 2D, lalu 30D diturunkan menjadi 30, dan 100 diturunkan menjadi 0. Nah, kenapa pada bagian 30D D-nya hilang atau tidak ada? Dikarenakan D-nya itu pangkat 1, sehingga dalam penurunan pangkatnya pindah ke depan, lalu pangkatnya dikurang dengan 1 sehingga menghasilkan 1D pangkat 0. Jadi angka atau variabel apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 30 dikali 1 sama dengan 30. Nah, dari semua penurunan ini jangan lupa kita kalikan dengan konstanta angka yang di depan, sehingga min 0,8 dikali dengan 3D kuadrat menghasilkan min 2,4D kuadrat. Lalu 12 dikali dengan 2D sama dengan 24D, lalu 30-nya tetap, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu cara yang selanjutnya nomor 3, memasukkan angka 14 seperti di awal yang mendekati angka 15 yaitu 14. Nah, dari persamaan sebelumnya yang telah kita dapatkan, kita tulis ulang menjadi Q aksen 14 sama dengan min 2,4D kuadrat ditambah 24D plus 30. Dari huruf-huruf D ini kita masukkan angka 14 sehingga menjadi min 2,4 dikali 14 kuadrat menjadi min 470,4, lalu 24 dikali dengan 14 menjadi 336 dan plus 30. Sehingga dari semua ini kita jumlahkan menjadi min 104,4. Lalu cara yang keempat, menentukan persamaan hampiran linear, yang dimana kita tulis dulu rumusnya LD sama dengan QA plus Q aksen A dikali dengan D min A, sehingga L14 sama dengan Q14 plus Q aksen 14 dikali dengan D min 14. Lalu Q14 kita telah dapatkan yaitu 6.768, lalu Q aksen 14-nya kita telah dapatkan min 104,4 dikali dengan D min 14. Nah, dari ini kita tuliskan 6.768, lalu jangan lupa dikali pelangi antara
bagian min 104,4 dikali dengan D min 14, sehingga min 104,4 dikali dengan D menjadi min 104,4D, lalu min 104,4 dikali dengan min 14 menjadi 1461,6. Lalu dari semua ini, bagian yang ada variabel D-nya kita pindahkan ke depan untuk menghitung penjumlahan dari 6.768 dengan 1.461,6, sehingga dihasilkan min 104,4D plus 8.229,6. Selanjutnya, cara yang kelima atau cara yang terakhir yaitu menentukan estimasi penjualan pada D sama dengan 14, yang dimana kita tuliskan L14 sama dengan persamaan sebelumnya yang telah kita dapatkan, kita tuliskan menjadi min 104,4D plus 8.229,6. Untuk yang ada variabel D-nya, jangan lupa kita masukkan angka 14, lalu min 104,4 dikali 14 sama dengan min 1.461,6 plus 8.229,6 menghasilkan 6.768. Jadi pada bagian yang B, pengestimasian produk penjualan pada saat diskon 15% yaitu sebanyak 6.768 produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abid Abisam Nugroho dengan NIM 05251081. Di sini saya akan menjelaskan kasus 4 pada bagian C. Baik, saya mulai untuk pada bagian C, yaitu bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap presentasi error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Nah, dari sebelumnya kita hitung bagian A dan bagian B, kita mendapatkan hasil estimasi yaitu 67768 dan eksak sebesar 5.500. Untuk mendapatkan galat error yang kita inginkan, kita menggunakan rumus error sama dengan estimasi dikurang eksak per eksak dikali 100%. Nah, yang kita tahu estimasinya adalah 6768 dan sedangkan eksaknya adalah 5500. Kita masukkan dalam rumusnya yaitu 6768 dikurang 5500 dibagi 5500 dan dikali 100%. 6768 dikurang 5500 didapatkan hasil 1268 per 5500 dikali 100%. Dan hasil akhirnya adalah 23%. Jadi, kesimpulan dari bagian C ini, galat error atau persentase error yang didapat antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan adalah sebesar 23%. Perkenalkan, nama saya Khalif Nuraiman dengan NIM 03251067 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2025 dan dari Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan pada kasus 4 bagian 2 yang mana mengenai hasil pendapatan pada diskon. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian D. Saya harap penjelasan saya sangat jelas dan dapat dipahami. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf pada penjelasan ini. Jadi tolong dipahami. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada kasus 4 bagian 2 yang mana kita akan menghitung total pendapatan dari promosi diskon. Yang mana ini adalah tabel bagi diskon tersebut. Bahwa di situ terdapat pada hari ke-1, hari ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan terdapat diskon pada hari ke-0 adalah 0, hari ke-1 adalah 5, hari ke-2 ada 10, hari ke-3 ada 15, hari ke-4 ada 20, hari ke-5 ada 25, hari ke-6 20, hari ke-7 15, hari ke-8 10, hari ke-9 5, dan hari ke-10 0. Dan laju penjualan unit per jam. Maka pada hari 0 didapat bahwa penjualan adalah 20, hari pertama adalah 35, hari kedua didapat 55, hari ketiga adalah 70, hari keempat adalah 80, hari kelima 85, hari keenam 75, hari ketujuh adalah 60, hari ke-8 adalah 45, hari ke-9 30, dan hari ke-10 adalah 20. Dan di sini ada pertanyaannya bahwasannya jika S dalam kurung T adalah laju penjualan pada hari ke-T yang diasumsikan linear, tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Yang mana di sini kita akan menulis pada hari ke-1 itu adalah 35, dan hari
ke 0 adalah 20. Nah, hari ini di sini adalah S dalam kurung 1 dan hari ke-0 di sini kita singkat menjadi S dalam kurung 0. Mana di sini kita akan mencari gradien M. Yang mana dari penjualan hari ke-1 adalah 35 dikurang penjualan hasil ke hari ke-0 adalah 20 per hari ke-1 dikurang hari 0. Maka didapat adalah 15 per 1 sama dengan 15. Nah, di sini kita akan menulis didapatkan adalah S dalam kurung T untuk kurung sama dengan 15 adalah hasil dari ini dalam kurung T dikurang 0 tutup kurung ditambah 20. Nah, jadi di sini hasil dalam kurung T adalah waktu dikurang hari ke-0. Yang mana hari ke-0 adalah hari pertamanya yang dibandingkan pada hari ke-1 ditambahkan pada hasil pendapatan pada hari ke-0. Yang mana di sini didapat bahwasannya 15 T ditambah 20. Jadi di sini bahwasannya didapat 0 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil daripada 1. Ini adalah hasilnya. Nah, kita akan berikan contoh lagi pada hari ke-1 dan hari ke-2. Di hari ke-1 atau dalam kurung S dalam kurung T1 di sini sama dengan 35. Oke. Ya, salah. Sorry. Ini 35. Dan pada hari ke-2 sama dengan 55, dimana S dalam kurung 2 sama dengan 55. S ini kita ingat ya bahwa S dalam kurung 2 ini adalah hari kedua. Nah, di sini jadi kita akan mencari gradiennya. Mana kita tulis dulu gradien M sama dengan bahwasanya hari yang paling tinggi pendapatannya pada hari kedua. Hari selanjutnya kita akan menggunakan hari selanjutnya. Misalnya pada kedua dapat 55 dikurang 35 pada hari ke-1. Yang mana di sini dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 20 per 1 sama dengan 20. Nah, dari sini kita akan menulis S dalam kurung T sama dengan 20 dalam kurung T dikurang 1 tutup kurung ditambah 35. Nah, sama dengan di sini adalah 20 T dikurang negatif 20, bisa dibilang negatif 20 atau dikurang 20 ditambah 35. Nah, dengan di sini didapat awalnya 20 negatif 20 ditambah 35 kan menjadi 15. Jadi di sini 20 T ditambah 15. Jadi di sini dapat bahwasannya 1 lebih kecil dari sama dengan T lebih kecil dari 2. Nah, seperti itu. Nah, nanti seterusnya bakal sama seperti ini semuanya. Nah, jadi di sini bakal saya singkat dan didapat hasil seperti ini. Pada didapat gambar ini pada hari ke-0 dan ke-1 itu didapat hasilnya adalah 15 T ditambah 20. Pada hari 1 hingga kedua didapat hasilnya 20 T ditambah 15. Hari kedua sampai ketiga didapat 15 T ditambah 25. Hari selanjutnya hasilnya pada hari ketiga dan hingga keempat itu dapat 10 T ditambah 40. Hari keempat hingga kelima dapat 5 T ditambah 60. Hari kelima
sampai ke 6 dapat hasilnya negatif 10T ditambah 135. Pada hari selanjutnya, bahwasanya pada hari ke-6 hingga ke-7 itu didapat bahwasanya negatif 15T ditambah 165. Pada hari ke-7 hingga ke-8 didapat 15T ditambah 165. Pada hari ke-8 hingga ke-9 didapat negatif 15T ditambah 165. Dan yang terakhir adalah hari ke-9 hingga ke-10. Dapat hasilnya adalah negatif 10T tambah 110. Nah, jadi sampai di sini untuk pembelajaran bahwa pada bagian 2, pada bagian D, dan akan diteruskan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Sapira Amelia dengan NIM 05251001. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kasus 4 bagian E. Nah, jadi untuk penyelesaian yang E itu kita menggunakan integral dengan persamaan yang sudah kita dapat dari penyelesaian di D tadi. Lalu untuk hari ke-0 dan hari ke-1 kita mendapatkan persamaan itu 20 ditambah 15T. Integralnya itu 20T ditambah 15 per 2 T kuadrat. Terus kita bisa langsung selesaikan. Batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Kita substitusikan. Yang pertama 20 dikali 1 ditambah 15 per 2 dikali 1 kuadrat dikurang sama batas bawahnya yaitu 20 dikali 0 ditambah 15 per 2 dikali 0 kuadrat. Nah ini kan dikali 0 semua jadi hasilnya 0, jadi ini habis. Jadi sisanya 20 ditambah 15 per 2 hasilnya itu 27,5. Lalu untuk hari ke-1 dan hari ke-2 kita punya persamaan 30 ditambah 20 kali T dikurang 1. Terus ini 30, 20 nya kita kali masuk ke T dikurang 1, biasanya 20 T dikurang 20. Setelah itu ini bisa dikurangin maaf ini 35, jadi 35 dikurang 20 hasilnya 15. Terus integral dari 15 itu T ditambah 20 T. Nah ini tuh integralnya 10 T kuadrat. Setelah ini kita bisa langsung selesaikan dengan cara sama 15T ditambah 10 T kuadrat, batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Lalu kita substitusikan. Yang pertama untuk batas atasnya 15 dikali 2 ditambah 10 dikali 2 kuadrat lalu dikurang 15 dikali 1 ditambah 10 dikali 1 kuadrat. Kita dapetin hasil itu 70 dikurang 25 hasilnya 45. Nah setelah kita hitung dari hari ke-0 sampai hari ke-10 kita dapatin total penjualan kumulatif dengan hasil yaitu 27,5 ditambah 45 ditambah 62,5 ditambah 75 ditambah 82,5 ditambah 80 ditambah 67,5 ditambah 52,5 ditambah 37,5 ditambah 25 yaitu hasilnya 555 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Koresa Idil Fitriadi dengan NIM 05251025 dari program studi Teknik Kimia angkatan 25. Kali ini saya akan membahas bagian yang F. Nah, di sini membahas bagian yang F, gunakan permen kiri untuk mengestimasi konsumsi air irigasi kumulatif
Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan hasil di poin E. Jadi, estimasi konsumsi air irigasi kumulatif menggunakan metode bermain kiri dilakukan dengan menjumlahkan nilai laju konsumsi pada titik awal setiap interval waktu dengan lebar interval sebesar satuan waktu yang diperoleh dari domain kiri, yaitu 20 tambah 35, 55 tambah 70, tambah 80 tambah 85 tambah 75 tambah 60 tambah 45 tambah 30 dan menghasilkan 55 unit. Hasil estimasi menggunakan metode domain kiri adalah 55 unit. Nilai ini sama dengan hasil perhitungan integral tertentu pada poin E, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode domain kiri memberikan estimasi yang konsisten dan akurat untuk data diskrit pada kasus ini.